Saudara-saudari terkasih, umat beriman yang dicintai oleh Tuhan, damai dan kebaikan bagi kita semua. Mengawali bulan Kitab Suci Nasional pada hari Minggu ini, Tuhan Yesus mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita berproses dalam hidup kita setiap saat. Dalam perumpamaan tentang membangun sebuah bangunan, membangun kehidupan kita sendiri, kita memerlukan sebuah perencanaan. Memerlukan waktu di mana kita harus bermenung untuk merancang hidup kita dan masa depan kita. Maka perencanaan itu juga harus terukur, seperti yang Tuhan Yesus tunjukkan dalam bacaan Injil hari ini. Dapatkah seorang mengalahkan musuhnya dengan kekuatan yang dia miliki saat ini, bila kekuatan musuhnya lebih besar daripada dia? Atau dapatkah seseorang membangun rumah dengan anggaran yang terbatas, sementara dia memiliki ekspektasi yang besar untuk tujuannya? Maka untuk ini, Tuhan Yesus mengajak kita untuk juga berpikir tentang hidup kita sendiri. Bagaimana kita merencanakan masa depan kita? Dalam hal ini, terkait dengan bagaimana kita berlaku dengan kehendak Tuhan sendiri. Maka dalam bacaan pertama, dalam kitab Kejadian dikatakan, kita tidak memahami rancangan Tuhan. Kita tidak mengetahui apa kehendak Tuhan dalam diri kita. Karena kita tidak tahu kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menata hidup kita dengan bijaksana. Merencanakan masa depan kita dengan baik, dengan kebijaksanaan yang telah Tuhan tunjukkan kepada kita. Oleh karena itu, di awal bulan Kitab Suci Nasional ini, kesempatan yang baik bagi kita menyandarkan diri kita pada firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhanlah, di dalam kitab suci lah, kita menemukan sumber kebijaksanaan yang sejati. Bagaimana kita merencanakan, menata hidup kita secara terukur menurut kehendak Tuhan. Kenapa perlu terukur? Supaya kita memiliki target pencapaian dalam hidup kita. Target pencapaian apa? Target pencapaian bagaimana saya menjadi orang beriman yang dicintai oleh sesama saya. Target terukur bagaimana saya bisa menilai hidup saya lebih baik dari orang lain. Target terukur apa yang saya sudah lakukan saat ini dan ke depannya saya mau buat apa. Dan itu membantu saya untuk bertumbuh dan berkembang. Rasul Paulus dalam suratnya kepada Filemon dia mengingatkan, aku ini sudah tua, maka aku memberikan kesempatan kepada kamu untuk melaksanakan, meneruskan karyaku ini. Paulus sendiri tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya saat ini. Maka dia mengingatkan sahabat-sahabatnya dan juga umat beriman supaya merencanakan sesuatu jauh ke depan. Paulus tahu kelemahannya, maka dia juga sudah mempersiapkan, merencanakan apa yang dia harus lakukan untuk membangun jemaat. Perlu perencanaan yang mapan untuk membangun jemaat. Saudara-saudari terkasih, umat beriman yang dicintai oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan saat ini untuk mencapai kerajaan Allah? Apa yang sudah kita buat untuk mencapai masa depan hidup kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Perencanaan yang matang, yang mapan mungkin perlu. Dan perencanaan yang mapan dan matang itu adalah diri kita bersama dengan iman yang kita miliki. Kita boleh bermimpi besar, merencanakan sesuatu yang wah. Tapi kalau kita tidak melibatkan Tuhan dalam hidup kita, itu tidak ada apa-apanya. Kalau kita ingin merencanakan sesuatu yang hebat, yang mantap, mimpi besar, memiliki ekspektasi terhadap hidup kita, maka yang perlu kita siapkan adalah melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Santo Fransiskus Assisi adalah contoh seorang yang mungkin bukan kebetulan gitu ya, bahwa dia memiliki cara hidup yang sangat luar biasa, yang sangat ekstrim, yang mungkin juga ditunjukkan terinspirasi dari firman Tuhan hari ini.
Dia harus meninggalkan keluarganya, meninggalkan bapaknya, meninggalkan ibunya, meninggalkan harta benda duniawinya untuk sebuah tujuan mungkin yang tidak dipandang, tujuan yang mungkin menurut dia sendiri tidak pernah dia pikirkan. Namun apa yang dijalani oleh Santo Fransiskus Assisi dengan meninggalkan semuanya itu, justru dia telah merancang hidupnya secara terukur, secara mapan dan matang. Inilah yang ditunjukkan oleh Santo Fransiskus Assisi. Ketika dia meninggalkan semuanya itu, dia memperoleh bahkan lebih banyak dari apa yang dia tinggalkan, yakni saudara-saudaranya yang mengikutinya. Dan tentu itu juga menjadi inspirasi bagi dunianya, bagi saudara-saudaranya. Sesuatu yang tidak direncanakan, tetapi justru itu menjadi gambaran bagaimana kemudian rencana Allah itu terwujud di sana. Rancanganku bukan rancanganmu, rencanaku bukan rencanamu. Prinsip inilah yang mungkin dapat kita tiru dari Santo Fransiskus Assisi, karena dia telah menerapkan atau menghidupi firman Tuhan itu. Dia meninggalkan segala-galanya, kemudian dia mengikuti rencana Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudari terkasih, di bulan Kitab Suci Nasional ini, mari kita bermenung, kita mendapatkan kembali kekuatan kita lewat firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Tidak cukup dengan membaca atau mengulangi, membaca, menghafal, tidak cukup. Tapi bagaimana firman Tuhan itu kemudian menjadi kekuatan, menjadi sumber inspirasi buat kita untuk merancang masa depan kita dengan lebih baik. Bagaimana besok saya dapat menjadi lebih baik dari hari ini. Bagaimana saya bisa menjadi sesama buat saya besok, dan seterusnya. Inilah perencanaan yang mapan, matang, dan terukur seperti yang Tuhan Yesus kehendaki dari kita sebagai orang beriman. Semoga kitab suci yang kita baca, yang kita renungkan selalu menjadi kekuatan, selalu menjadi andalan, selalu menjadi inspirasi buat hidup kita di tengah ketidakpastian masa depan kita, masa depan hidup kita, dan perjuangan hidup kita. Tuhan memberkati kita.